Ranking FIFA terbaru Spanyol gulingkan Tata Argentina. FIFA resmi merilis ranking dunia terbaru usai Piala Dunia, dengan Spanyol resmi menempati peringkat pertama setelah menjuarai turnamen di Amerika Serikat tersebut. Kemenangan atas Argentina di final membuat mereka mengoleksi 1995,88 poin, sementara Argentina turun ke urutan kedua dengan koleksi 1970,37 poin. Prancis dan Inggris tetap berada di urutan 3 dan 4 meski gagal juara, sedangkan Brasil naik ke posisi kelima dan menggeser Portugal. Di sisi lain, timnas tetap berada di peringkat ke-118 dunia. Jersey tandang Juventus 2026-2027 hidupkan kembali pink ikonik. Juventus resmi merilis jersey tandang untuk musim depan hasil kolaborasi dengan Adidas dan menghidupkan kembali warna pink yang menjadi bagian sejarah awal klub sebelum identitas hitam putih terbentuk. Desain baru ini memadukan motif halus terinspirasi dari zebra dengan logo Adidas Travel bergaya klasik, sementara kera dan ujung lengan dan 3 garis di bahu tampil hitam sebagai kontrasnya. Jersey ini dilengkapi dengan teknologi Climacool untuk sirkulasi udara dan pengatur kelembapan yang optimal. FIFA pertimbangkan Piala Dunia 64 tim yang guncang ekonomi dunia. FIFA membuka wacana memperluas Piala Dunia menjadi 64 tim mulai edisi 2030 di Spanyol, Portugal, dan Maroko, tak lama usai edisi 48 tim 2026 selesai. Presiden FIFA Gianni Infantino menilai perluasan bisa mendorong perkembangan sepak bola secara merata ke seluruh dunia, sementara Presiden UEFA yakni Alexander Caverin justru menolak keras gagasan tersebut. Jika direalisasikan, jumlah laga berpotensi melonjak dari 104 hingga 128 pertandingan dan menambah kebutuhan infrastruktur, biaya federasi, serta memadatkan kalender sepak bola global. Federasi Prancis sendiri mencatatkan biaya tampil di Piala Dunia mencapai 24,5 juta euro. Deretan kekecewaan bikin bos UEFA nekat absen di final Piala Dunia. Presiden UEFA Alexander Caverin memilih tak hadir di final Piala Dunia sebagai bentuk protes terhadap FIFA meski sempat datang di pembukaan turnamen. Kecewaan UEFA dipicu beberapa hal, mulai dari penangguhan kartu merah dari Florin Balogun yang diduga terkait intervensi Gedung Putih dan penolakan wasit asal Somalia karena aturan imigrasi. UEFA juga geram dengan harga tiket dinamis FIFA yang melambung, serta menolak keras wacana perluasan Piala Dunia menjadi 64 tim. Pensiunnya Ronaldo diprediksi guncang ekonomi timnas Portugal. Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo. Di ajang tersebut usai Portugal tersingkir di babak 16 besar. Direktur Eksekutif IPAM yakni Danielsa menilai nilai merek Ronaldo bahkan lebih besar dari seluruh timnas Portugal digabungkan, dan Federasi Sepak Bola Portugal akan kehilangan perhatian media serta pendapatan komersial besar setelah ia pensiun. Sa menyebut bahwa federasi perlu segera menyiapkan narasi baru agar tak tergantung kepada satu sosok, mengingat status Ronaldo sebagai figur global dengan basis penggemar dan kerjasama merek internasional yang terus berkembang. Emi Martinez renungkan masa depannya di timnas Argentina. Kiper Argentina yakni Dibu mengaku sedang mempertimbangkan apakah sudah waktunya pensiun dari sepak bola internasional usai kalah dari Spanyol di final Piala Dunia. Pemain 34 tahun itu menjadi juara Piala Dunia 2022 dan peraih sarung tangan emas itu tampil penuh di 8 laga turnamen kali ini dengan 2 kali clean sheet. Dalam unggahan Instagramnya, ia mengaku sangat kecewa karena tak bisa membawa pulang trofi kedua untuk Argentina. Rudi Garcia pamit dari kursi pelatih. Rudi Garcia resmi mundur dari kursi pelatih timnas Belgia setelah kontraknya berakhir usai Piala Dunia. Ia berhasil membawa Belgia lolos ke babak perempat final sebelum disingkirkan Spanyol setelah sebelumnya menjuarai grup. Sepanjang menangani Belgia dalam 20 laga, Garcia mencatatkan 12 kali kemenangan. Liverpool pulang dari Piala Dunia dengan skuad nyaris full fit. Liverpool menyambut musim depan dengan optimisme setelah mayoritas pemainnya pulang dari Piala Dunia tanpa cedera berarti, berbeda dengan sejumlah rivalnya di Liga Premier Inggris.
Pelatih baru Andoni Iraola diuntungkan karena bintangnya seperti Florian Wirtz, Alexander Isak, Virgil van Dijk, dan juga Ryan Gravenberch sama-sama tersingkir di babak 32 besar sehingga mendapatkan istirahat yang lebih panjang. Kontrak Lemar resmi diikat Bayern Munchen hingga tahun 2029. Bayern Munchen resmi mengumumkan perpanjangan kontrak dari Konrad Lemar selama 2 musim ke depan dan mengakhiri negosiasi panjang yang sempat terhambat perbedaan soal kenaikan dari gaji. Direktur Bayern Munchen yakni Max Eberl memuji Lemar sebagai simbol keandalan dan sosok yang menginspirasi rekan timnya. Sementara Lemar sendiri mengaku bangga dan bahagia bisa terus membela klub Bavaria tersebut di berbagai posisi. Bernardo Silva diyakini bakal bersinar di Real Madrid. Mantan pelatih timnas Portugal yakni Fernando Santos meyakini kepindahan Bernardo Silva ke Real Madrid adalah langkah tepat meski gelandang 31 tahun tersebut sempat tampil kurang maksimal. Santos yang mengenalnya bertahun-tahun di level internasional memuji kualitas teknis serta sikap rendah hati dan juga ramah dari Silva dan menyebutnya sebagai salah satu pesepak bola terbaik secara pribadi maupun profesional. Pelatih kiper baru, wajah baru di Anfield Stadium. Liverpool resmi menunjuk Alejandro Rosales sebagai pelatih kiper baru menggantikan Xavi Valero yang tersingkir akibat perombakan staf pelatih menyusul pemecatan dari Arne Slot menjelang tur pramusim ke Amerika Serikat. Rosales asal Valencia punya pengalaman 5 tahun sebagai pelatih kiper Napoli dan 8 tahun di Fiorentina serta pernah berkarir di klub Hungaria Feyenoord meski tak pernah menjadi pemain profesional. Marcus Rashford ikut terbang ke Irlandia. Marcus Rashford dipastikan bergabung dalam tur pramusim MU di Irlandia menjelang musim baru setelah menyelesaikan tugas bersama Inggris di semifinal Piala Dunia. Meski begitu, laporan menyebutkan Rashford bersedia bekerja sama dengan manajer Michael Carrick apabila gagal mendapatkan klub baru, berbeda dari hubungan yang sempat renggang dengan Ruben Amorim. Perang tawaran untuk Goretzka yang bebas transfer. Juventus tengah identifikasi negosiasi dengan Leon Goretzka, gelandang Jerman 30 tahun itu yang telah berstatus sebagai bebas transfer. Usai kontraknya di Munchen resmi berakhir. Goretzka sempat hampir bergabung dengan AC Milan namun kesepakatan batal setelah Max Allegri digantikan Ruben Amorim. Kini Juventus melihat peluang besar meski harus menghadapi tuntutan gaji 7 juta euro per musim. Tottenham incar Neto dari Chelsea. Tottenham dilaporkan telah mengirimkan tawaran lisan kepada Chelsea untuk winger Portugal Pedro Neto sebagai bagian dari upaya memperkuat lini serang manajer Roberto De Zerbi demi bersaing di posisi 5 besar. Neto mencatatkan 10 gol dan juga 10 assist dalam 52 penampilannya musim lalu. Tampil starter di 30 laga dan dikenal kuat dalam umpan silang serta penguasaan bola. Tottenham berencana melepas Richarlison musim ini sehingga Neto berpotensi jadi pengganti sempurna di lini serang mereka. Ajax mulai gerak menanti Ter Stegen. Transfer pinjaman kiper Marc-Andre Ter Stegen dari Barcelona ke Ajax Amsterdam memasuki periode ketidakpastian meski struktur pinjaman dan pembagian gaji sudah disetujui semua pihak. Masalah pajak yang belum tuntas terus menunda proses dan otorisasi akhir belum juga diterima. Meski awalnya diharapkan selesai dalam beberapa hari, Barcelona menegaskan hambatan kini ada di tangan pemain terkait detail pajak. Sementara Ajax mulai frustasi karena tak memahami mengapa proses berlarut-larut. MU terdepan dalam buru Manu Kone. Manchester United dalam posisi menjanjikan dalam perburuan gelandang timnas Prancis yakni Manu Kone yang tampil impresif membantu Roma finish di urutan ketiga di Serie A musim lalu. Kekalahan Prancis 0-2 dari Spanyol di semifinal disebut makin menguatkan keinginan Kone mencari tantangan baru dengan Liga Inggris jadi tujuan yang paling menarik. MU sendiri sudah menjalin komunikasi awal meski negosiasi belum masuk ke dalam tahap lanjutan karena klub memilih pendekatan hati-hati dan tidak ingin membayar di luar perhitungan. Arsenal dan Inter juga dikabarkan memantau situasi sehingga persaingan mendapatkan tanda tangan Kone masih terbuka lebar.
Buruan baru Aston Villa yakni Rafael Leao. Aston Villa muncul sebagai kandidat kuat mendatangkan Rafael Leao dari AC Milan. Didukung dana besar hasil penjualan Morgan Rogers ke Chelsea senilai 117 juta pound sterling. Milan disebut siap melepas Leao dengan bandrol 60 juta euro meski sisa kontraknya masih 2 tahun. Sementara Leao sendiri ingin menguji kemampuannya di Liga Premier Inggris. Barcelona siapkan plan B untuk lini depan. Barcelona menyiapkan opsi alternatif di sektor penyerang di tengah alutnya negosiasi mendatangkan Julian Alvarez. Menurut pakar dari Fabrizio Romano, Barcelona telah menjalin komunikasi dengan sejumlah target penyerang lain sebagai antisipasi jika kesepakatan Alvarez gagal. Barcelona sebelumnya menunda komunikasi dengan Alvarez sebagai bentuk penghormatan usai tugas dari timnasnya selesai. Namun kendala utama tetap dari sikap keras kepala Atletico Madrid yang menolak melepas sang pemain. Alejandro Garnacho jadi opsi pengganti Rogers di Villa. Aston Villa dikabarkan menjajaki peluang mendatangkan winger Chelsea yakni Alejandro Garnacho sebagai pengganti dari Morgan Rogers yang dijual ke klub London tersebut. Chelsea disebut bersedia melepas Garnacho secara permanen dengan nilai 43 juta euro setelah musim pertamanya yang mencatatkan 8 gol dari 43 penampilan. Selain Garnacho, Villa turut mempertimbangkan Somerville, talenta muda PSG Ibrahim Baye, serta penyerang Chelsea yakni Nicolas Jackson. Italia siap gelontorkan dana demi Pep Guardiola. Timnas Italia dikabarkan mendekati Pep Guardiola untuk mengisi kursi pelatih yang kosong sejak Gennaro Gattuso mundur usai kegagalan ketiga beruntun ke Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Italia melakukan perombakan besar dengan menunjuk Paolo Maldini sebagai direktur olahraga yang baru yang dikabarkan sudah terbang ke Spanyol menemui Guardiola secara langsung. Gaji Guardiola di Manchester City sebelumnya mencapai 20 juta euro per tahun yang sempat menjadi ganjalan utama. Namun Sky Sport Italia melaporkan hal itu tak akan menghalangi kesepakatan dengan kontrak 4 tahun yang tengah dibahas di kemudian hari. Pengumuman resmi kesepakatan antara Italia dan Guardiola diklaim akan terjadi dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundai tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.